saya meralat perkataan jaksa. Saya tidak melakukan pembenaran. Ini bukan pembelaan. Apapun yang saya katakan adalah hitam putih hidup saya, merah biru abu-abu saya, belang loreng gelap cahaya diri saya. Saya Sumarah, seorang TKW, pembunuh, pesakitan. Saya tidak butuh jaksa hukum, saya tidak butuh pembela, dan saya tidak mampu membayarnya. Saya juga tidak akan melakukan selipan-selipan hanya untuk membebaskan saya terhadap tuduhan ini. Toh benar adanya, tuduhan terhadap saya benar adanya. Saya tidak akan melakukan pembelaan banding atau apalah namanya. Kali ini saya biarkan mulut saya bicara, maka itu jangan ditanya atau jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Dewan Hakim yang terhormat, biarkanlah cerita saya seperti air mengalir dari hulu ke hilir. Curah yang mungkin terambah, mengendap di sela-sela jepitan hidup orang, menabrak batu cadas kepala orang, atau meluap-luap mengenai muka busuk para majikan. Oh, maaf, mungkin bahasa saya terlalu bertele-tele. Baik, saya mulai saja. Nama saya Sumarah. Seorang TKW. Babu. Jangan meneriaki bubu dulu. Saya babu dan saya bangga karena saya mampu hidup di tempat terbawah dari struktural kemanusiaan. Saya mampu hidup menjadi manusia di bawah manusia. Tahun-tahun saya merangkap, menjilati kaki orang. Tahun-tahun saya lipat lidah saya tutup mulut saya agar tidak bicara. Karena bicara artinya bencana. Bencana bagi perut saya, simbah, simbo, dan para majikan. Dari kecil, saya tidak mampu mendongakkan kepala. Apalagi di desa saya, Desa Karangsari, di mana orang-orang sering berbisik, tatapan curiga. Waktu itu, Pak Kasirin sedang menjelaskan. Pembunuhan jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung di dalam organisasi PKI. PKI itu sangat biadab, maka harus dihapus dan berhenti berkembang biak di Indonesia. Lalu terdengar bisik-bisik dari bangku depan saya. Bapak Sumarah itu, orang PKI itu. Lah iyo, masa iyo tuh? Lamdelmu tuh, sembrono. Kamu dikasih tahu ngeyel. Ini benar-benar Bapak Sumarah itu orang Cibukan. Makanya kamu jangan temenan sama dia. Ikut-ikutan ke Ciduk.
paling curang. Beraninya saya menghentikan menjadi istri Mas Adi, sementara haram janda baginya, bagi seorang tentara memperistri orang bekuan. Mas Adi mundur teratur ketika mengetahui sejarah keluarga saya. Saya ingin lari, saya ingin sembunyi. Tengah-tengah keputusasaan, Mbok menawarkan saya untuk pergi ke Arab, bekerja seperti si Markona. Ya, jadi saya urus seluruh tetek bengeknya. Saya urus berkas-berkasnya dengan selipan uang 200.000 nama saya bersih di kantor kelurahan. Jadilah saya Sumarah bin Sulaiman, TKW dengan predikat nilai tertinggi, nilai dan NEM tertinggi. Jadi babu di negeri orang. Oh, mana kata Pak Kasirin, Indonesia itu negara adil luhung, makmur, gotong royong, kerjasama, kamus semua. Ya, saya menjadi babu, menjadi warga selipan. Saya setengah gelap, saya tidak bisa menyembul di tengah-tengah kerumunan. Apakah saya di negeri orang tetap dimelatakan? Ya, saya pikir saya akan menjadi kupu-kupu yang bermetafosa. Ternyata tidak. Di balik cadar-cadar majikan saya, di balik jubah-jubah panjang majikan saya disiksa. Tadi sebelum saya dipotong hanya karena tetek bengek, administrasi dan lainnya. Dan bencana itu, saya diperkosa. Saya diperkosa. Apakah saya seperti budak hina yang halal dibinatangkan? Tidak. Kesadaran itu muncul di benak saya. Saya harus mengangkat tangan, ngambil pisau. Lalu ujung pisau itu saya tancapkan ke dalam jantung majikan saya. Saya bunuh semua majikan saya. Darah menetes keluar. Saya sadar setelah ini saya akan benar-benar salah dan saya akan dihukum, divonis mati. Apa salahnya saya salah yang benar-benar saya lakukan? Dewan Hakim yang terhormat, inilah